Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman kisah kasih jurusan. Berjumpa lagi dengan saya Zaama. Malam ini seperti yang sudah saya jadwalkan tadi pagi, kita akan membahas tentang kisah kasih jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, untuk membedah jurusan pendidikan bahasa Arab, kita akan belajar bersama langsung dengan mahasiswa pendidikan bahasa Arab dari UIN Sunan maksudnya UIN Jember atau UIN Jember. Maaf saya salah tadi karena salah menyebut UIN Sunan Kalijaga. Nah, malam ini kita akan belajar bersama dengan Miss Sarir. Halo Mbak Yunita Salsa, selamat bergabung. Nah, malam ini kita akan membahas pendidikan bahasa Arab bersama Miss Sarir. Nah, berhubung Miss Sarirnya sudah bergabung, kita akan menggabungkan langsung ya. Nah, sembari menunggu Miss Sarir bergabung, saya akan menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Halo Mas Indra, halo Sarir. Assalamualaikum Mbak, sehat Mbak Ama? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sarir, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini langsung aja atau Sarir mau menambahkan dulu beberapa kalimat atau langsung tanya jawab? Langsung tanya jawab aja biar enak kayaknya. Oke, bentar ya. Nah, Sarir ini Siap. sekarang semester berapa ya? Oh, malah nanya semester. Semester 7 Oh, Masnya berarti lagi doakan skripsi. sih. Oke. Doakan semoga lancar. Amin. Cepet sidang, terus cepet ngajar. Oh, udah ngajar ya. Langsung aja Sarir. Ini kan Sarir dari pendidikan bahasa Arab ya. Ya, Lanjut ke pertanyaan yang pertama. Halo Mas Lutfi Dwi Laksono. Pertanyaan yang pertama itu, apakah jurusan pendidikan bahasa Arab ini sudah Sarir pilih sesuai dengan niat, minat, bakat, dan kesukaan Sarir? Alhamdulillah sih kalau sesuai niat ya emang sudah sesuai niat sih Mbak. Soalnya dari SMA itu kebetulan aku emang suka pelajaran bahasa Arab gitu. Jadi emang sesuai keinginanku aku di jurusan bahasa Arab seperti itu. Berarti dari awal itu sudah ada niatan untuk mengambil bahasa Arab waktu SMA. Gimana? Ada Berarti niatan untuk mengajar mengambil bahasa bahasa Arab. Arab, belajar Oh lebih iya, fokus ke bahasa Arab. Oh, gitu. ada Lanjut, sih. apakah sebelum memilih jurusan pendidikan bahasa Arab kan, jadi kalau Sari kebetulan dari jalur SBM atau apa? Dari SPAN undangan, alhamdulillah Oh, sih jalur dari undangan. Wah, undangan. selamat, selamat. Jadi, Lewat jalur oh ya, jadi waktu Sarir mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab, itu punya list jurusan yang lain nggak sebelumnya? ada sih Mbak, kan harus memilih dua jurusan waktu itu. Jadi aku pilihan pertama itu emang bahasa Arab, kalau yang kedua itu PAI, Pendidikan Agama Islam. Tapi kebetulan keterimanya di Pendidikan Bahasa Arab. Masya Allah. Antara dua itu sih emang yang aku minati. Kalau nggak bahasa Arab, ya PAI gitu. Yang Eh, berhubungan dengan agama. oh. Terus siapa yang menjadi idola Sarir ketika mengambil pendidikan bahasa Arab? Otomatis kan pasti sebelumnya ada seseorang yang jadiin, wah aku mau nih kayak beliau gitu. Kalau motivasi mau ambil jurusan bahasa Arab itu nggak ada sih Mbak. Cuma kalau pas waktu di kuliahnya itu aku yang nemu idola. Taunya itu kalau pas sudah masuk kampus itu sih. Ada kakak-kakak yang kakak senior gitu yang buat aku kagum gitu. Yang bahasa Arabnya mereka itu kok bisa gitu ya. Padahal kan bukan orang Arab gitu. Tapi
apa ya bahasanya, lancar banget ngomong Arab gitu loh, sampai kayak di luar kepala belajar kitabnya gitu. Jadi aku kagum seperti itu. Hmm. Terus sejak kapan? Jadi kan Sarir kebetulan dari jalur SPAN PTKIN kan ya? Ya, Nah, eh, untuk masuk jalur undangan tentu bukan hal yang mudah kan, pasti pilihan gitu. Maksudnya siswa-siswa yang terpilih. Nah, sejak kapan Sarir itu mempersiapkan diri agar keterima di pendidikan bahasa Arab jalur SPAN PTKIN? kalau waktu SMA itu sebenarnya ini awalnya aku malah iseng-iseng sih Mbak masuk kuliah. Maksudnya ya emang ada sih niatan kuliah gitu, tapi kayak bimbang gitu. Mau kuliah apa cuma lanjut mondok aja gitu. Kebetulan itu iseng-iseng kan pakai nilai rapot ya kalau SPAN. Iya. Mulai semester 1 sampai semester 3, mulai kelas 1 semester 1 sampai kelas 3 semester 1 itu. Kebetulan kan waktu itu aku di pondok Mbak Ama, jadi nggak bawa HP. Terus ada kan di sekolah itu yang anak luar nggak apa HP gitu. Jadi waktu itu iseng-iseng sih sama temanku yang daftarin itu temanku yang nggak mondok gitu. Soalnya aku nggak bisa pegang HP waktu itu di pondok. Awalnya dari iseng-iseng sebenarnya, cuma alhamdulillah masuk. Jadi aku masukin gitu. Cuma emang niatnya emang pingin kuliah di jurusan bahasa Arab sih. Hmm. Jadi waktu awal SMA itu kan biasanya nih ya, umumnya orang mempersiapkan, maksudnya calon mahasiswa mempersiapkan diri untuk jurusan yang dia suka, itu umumnya Ya, persiapannya kan kelas 2 SMA nih. Apakah Sari ya. sudah punya niatan dari kelas 1, kelas 2 atau kelas 3? Kalau jurusan bahasa Arabnya itu dari kelas 3 sih. Kalau SMA kelas 1 2 itu mungkin cuma punya niatan kuliah gitu, pingin jadi guru, pingin ngajar, tapi masih nggak tahu gitu nantinya aku mau jadi guru apa ya gitu. Kok intinya yang berhubungan dengan agama gitu. Terus waktu sekolah itu kok nyambung ya, kalau bahasa Arab itu aku suka gitu. Jadi ya cobalah di jurusan bahasa Arab. Emang sukanya kebetulan kalau pas kuliah itu yang kayak bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab, fikih, akidah gitu loh Mbak, yang mencangkup bahasa Arab dan pendidikan agama Islam gitu. Jadi emang dari awal minatnya antara dua jurusan itu gitu. Antara PBA sama PAI ya. Sama PAI, iya. Eh, Lanjut ke pertanyaan ini selanjutnya. Jadi kan biasanya ketika kita ngambil jurusan, pada umumnya lah ya, pasti ada ekspektasi-ekspektasi yang kok gini ya gitu. Terus kayak resiko yang kita pertimbangkan sebelumnya itu meleset gitu. Jadi apa ada hal-hal yang menurut kamu mungkin waktu di sebelum mendaftar merasa pendidikan bahasa Arab itu keren gitu. Nah, tahu-tahu Iya. pas masuk kampus kok susah ya, kok tambah gini misalnya gitu. Menurut aku dari percakapan ini poin yang paling penting ini sih Mbak. Soalnya dari ekspektasi ke kenyataan ya. Padahal dari awal ini aku sudah niat ya, maksudnya emang suka bahasa Arab. Emang bener-bener niat mau ambil jurusan bahasa Arab. Tapi ternyata waktu pas masuk kampus, itu jauh dari ekspektasi aku gitu jurusan bahasa Arab. Aku kadang masih merasa, jujur aja, kadang masih merasa salah jurusan atau nggak mampu gitu. Soalnya apa Mbak Ama, kita kan di sekolah pelajaran bahasa Arab itu kan udah ada LKS-nya ya. Iya. Maksudnya kita kayak pelajari dasar. Mungkin paling itu sih kayak mubtada, khobar, naat, man'ut, kayak gitu kan dasar banget. Apalagi kan aku dulu sama di pondok, jadi sedikit-sedikit ngerti sih ya gitu. Tapi pas masuk kuliah itu aku kayak bener-bener ngulangin lagi dari nol gitu. Pelajarannya itu beda gitu, lebih ke kalam sih kalau kuliah itu. Jadi kita itu semuanya emang pakai bahasa Arab, makalah pakai bahasa Arab, presentasi pakai bahasa Arab. Bahkan yang buat aku down waktu itu masuk kampus,
aku udah masuk kampus di jurusan bahasa Arab. Aku tuh udah masuk kuliah dan aku nggak ngerti kalau skripsinya itu ternyata pakai bahasa Arab gitu. Aku Oh, tahunya skripsi pakai bahasa Arab itu pas sudah masuk kampus. Sampai waktu itu aku kayak down gitu ya. Apa bilang ke temen aku, ya Allah, aku kalau tahu skripsinya bahasa Arab kayaknya aku. Tapi ya jadi udah terlanjur oh sih dan gitu. Sorry, sekarang terus udah lanjut. lanjut aja. Sekarang gimana? Sekarang ya awalnya sih dari itu ya kayak kok gini ya gitu. Tapi mungkin lama-lama terbiasa ya. Ya udahlah dilanjut. Apalagi sekarang aku udah ngajar bahasa Arab, alhamdulillah. Terus ya masa orang lain percaya aku bisa, masa aku sendiri nggak bisa sama diri aku. Jalanin aja gitu. Ini udah kurang selangkah lagi. Kan Alhamdulillah, sayang. benar-benar benar. Eh, Gini, jadi nyambung ya dari Ya, apa pertama kali tadi kamu ngomong, eh, kamu baru tahu ternyata penyusunan skripsinya, tugas akhirnya itu berbahasa Arab. Nah, ini justru iya, jadi informasi buat aku juga baru tahu. Nah, iya setahu aku, kalau betul. aku yang tahu ya, kalau yang bahasa dan sastra Arab, kalau yang di teman-teman aku yang di Jogja itu waktu di jurusan ini BSA. Nah, kalau PBA aku kurang paham. Kalau yang di BSA itu setahu aku harus pakai buat dua kan, yang bahasa Arab satu dan yang bahasa Indonesia. Nah, kalau yang di PBA sendiri bagaimana? Apa full bahasa Arab? Full bahasa Arab, Mbak. Jadi emang dari awal itu makalah, presentasi, semua itu pakai bahasa Arab gitu. Hmm. Aku dulu juga nggak nyangka gitu kan. Bayangan aku awalnya sih tanya di apa kakak tingkat yang jurusan sastra Arab sih aku sebelum masuk IAIN itu. Kan kok ada dua gitu ya? Apa bedanya jurusan sastra Arab sama pendidikan Arab gitu? Waktu itu dia yang aku tanya itu ambil jurusan sastra Arab. Jadi dia itu bilang gini, kalau yang sastra itu nanti katanya nggak untuk ngajar, tapi untuk peluangnya itu bercabang gitu. Kayak kita bisa jadi apa? Kayak guide gitu loh, penerjemah gitu dan Iya. lain-lain. Terus kalau untuk di pendidikan bahasa Arabnya gimana? Gitu, kuliahnya itu gimana? Kata dia gini, kalau di pendidikan bahasa Arab itu ya lebih ke pendidikan, maksudnya lebih dikasih tahu gimana cara kita ngajar bahasa Arab gitu ke sekolah nantinya. Jadi bayangan aku ya cuma gitu-gitu aja. Pokoknya kita dilatih jadi guru bahasa Hmm. Arab gitu. Ternyata pas nyampe kampus, pas awal masuk kuliah pertama itu ya, Mm-mm. dosen masuk langsung nerangkan pakai bahasa Arab, suruh buat makalah bahasa Arab, presentasi bahasa Arab. Aku rasanya mungkin belum terbiasa juga ya. Jadi meskipun udah di pondok waktu itu juga udah mempelajari bahasa Arab, terus dari MTS, MA kan emang sudah ada bahasa Arab gitu, tapi masih kaget gitu. Soalnya emang beda pembelajarannya. Jadi kayak mengulang dari nol lagi gitu. Jadi banyak Makanya hal-hal yang nggak sama gitu ya, nggak sesuai ekspektasi kita gitu. makanya untuk adik-adik yang mau masuk kuliah mungkin ya, jangan cuma iseng-iseng, jangan cuma pokoknya benar-benar kita cari apa yang sesuai basic kita gitu. Apa yang benar-benar cocok sama kita ke depannya gitu. Ya emang sih Mbak ya kan jurusan itu tidak menentukan kita nantinya kalau jurusan ini nanti keluar kuliah jadi ini sesuai jurusan itu nggak pasti sih. Tapi kan alangkah baiknya kalau dari awal itu emang benar-benar kita pilih yang sesuai sama basic kita seperti itu. Iya, benar-benar. Setuju sih kalau itu. Daripada nanti nyesel di akhir Benar. kuliah bayar. Lanjut ke pertanyaan ini selanjutnya. Mengapa Sarir itu mengambil jurusan PBA atau Pendidikan Bahasa Arab itu di UIN Jember? Nah, alasannya itu apa gitu? Soalnya kan PBA sendiri nggak hanya ada di UIN Jember ya, pasti ada di universitas-universitas di Jember yang swasta juga gitu. Apakah ada alasan akreditasi atau ada alasan dia negeri atau gimana gitu?
Ya mungkin dari awalnya yang kataku iseng-iseng itu tadi sih. Aku ya tiba-tiba pingin di IAIN aja gitu sih Mbak, pingin di Jember gitu. Soalnya kalau jauh aku juga belum siap, nggak boleh mungkin ya kalau jauh, jadi yang sekota aja lah, nggak merantau jauh-jauh. Deket sama Oh, keluarga tapi ya di kota. Waktu itu malah aku mau itu kuliah di Stifas Kencong, udah terus mau daftar di sana. Tahu kan Mbak Ama. Terus ya aku iseng-iseng dulu, emang apa iseng-iseng dulu di IAIN dulu lah, coba SPAN itu ternyata masuk. Ya udah aku lanjut di IAIN gitu. alhamdulillah. Emang nggak ada ya cuma cuma pingin ya pinginnya di mana, apa di Malang apa di Surabaya, tapi cuma enggak lah gitu, emang daftarnya mulai awal niatnya di IAIN gitu. Akreditasinya tapi udah A sih emang, untuk jurusan PAI sama jurusan bahasa Arab itu di, oh sekarang UIN ya, sudah jadi UIN. Untuk di UIN Jember itu akreditasinya sudah A karena emang jurusan terlama. Jadi untuk kalian yang mau kuliah jurusan pendidikan bahasa Arab atau PAI di IAIN, jangan khawatir karena sudah akreditasi A. Itu ya nggak enak ya sinyalnya. Ntar Sarit ini lagi terjeda. Lanjut, Sarit, menurut kamu Ya, pribadi, baiknya calon mahasiswa itu atau peserta didik itu memilih kampus. kok nggak jelas ya Mbak Ama, kok putus-putus ya suaranya. Suaranya putus-putus. Ya, kayaknya apa dari aku. Gimana? Gimana Lanjut. Mbak Ama? Kurang jelas ya Ini tadi pertanyaannya. sinyalnya aku. Yang Oh ya, diulang ya. Jadi menurut ya, kamu nih agar calon mahasiswa dan maksudnya peserta didik ini tidak iseng-iseng mengambil jurusan, baiknya yang jadi pertimbangan apa gitu? ya menurut aku sih dari pengalaman pribadi aku, bener-bener cari dulu basic yang sesuai sama kita itu apa. Kita nantinya itu pingin jadi apa gitu. Jadi emang bener-bener dari awal gitu. Soalnya gini, kadang yang udah niat dari awal aja masih merasa salah jurusan gitu. Bukan cuma aku sih Mbak, bahkan ada temanku kebidanan gitu. Dari awal emang pingin jadi bidan, tapi pas udah masuk mereka masih kadang merasa salah jurusan gitu. Oh, ternyata kayaknya basicku bukan di sini gitu. Iya benar Jadi juga emang sih. bener-bener sebelum kamu masuk, kadang yang dari awalnya udah niat aja masih merasa, ada yang merasa Mana salah salah. jurusan gitu. Apalagi yang iseng gitu. Jadi benar-benar dipersiapkan mulai sebelum masuk. Artinya kedepannya kamu itu harus siap dengan semua itu gitu. Sebelum masuk resikonya gitu. Ya pasti ada positif negatifnya lah semuanya. Ya benar sih. Lanjut Sarir. Jadi kan Sarir kan kebetulan orang Jember, terus kuliahnya di UIN Jember. Nah, apakah setelah lulus Sarir itu akan menetap di Jember atau kepengen mengajar di luar Jember? Kalau itu sih Mbak, nanti rezekinya di mana kan nggak tahu. Karena kan kalau sekarang emang udah ngajarnya di Jember, maksudnya deket rumah lah di daerah Jember. Jadi untuk sementara waktu ini ya fokus ngajar sama kuliah ya di Jember.
Tapi kan nggak tahu nantinya ya kalau udah lulus rezekinya di mana, aku juga nggak tahu lah. Dijalanin yang sekarang dulu ya. Iya bener juga sih. Lanjut, apakah jurusan PBA ini, jadi kan Saril udah kuliah nih 7 semester gitu, bahkan udah mau lulus, tinggal satu langkah lagi. Apakah jurusan Iya. PBA ini akan tetap menjadi yang terbaik seperti waktu SMA? Jadi waktu Saril dulu, oh suka banget nih sama bahasa Arab gitu. Nah, ketika kuliah, apakah PBA ini menjadi jurusan yang sempurna buat Saril? Kalau jurusannya sih ya sempurna, Mbak. Cuma aku yang belum bisa sempurna di jurusan itu gitu. Kalau tetap sukanya ya emang suka gitu. Ya ini PR aku sih, tugas aku gimana aku bisa menyempurnakan di jurusan ini. Soalnya kan emang udah aku berada di jurusan ini gitu. Apalagi sekarang aku ngajarnya ngajar bahasa Arab. Jadi mau nggak mau, meskipun aku jadinya nggak suka apa merasa salah jurusan, ya aku udah terlanjur masuk di sini gitu. Jadi harus tetap mau nggak mau ya belajar lagi, jadi yang berusaha yang terbaik lah gitu. Kita kan nggak harus jadi yang terbaik, tapi kita harus ya berusaha yang lebih baik gitu. Keren, keren, keren. Tetap tetap bahasa Arab. Jadi gini, Meskipun oh ya, terus meskipun, udah, oh, meskipun sebenarnya ya merasa nggak bisa kadang gitu. Emang bukan bahasa kita kan Mbak Ama ya, jadi ya ya susah. bener. Apalagi aku yang bukan PBA ya, semakin belepotan berarti. Lanjut, Sama. bagaimana proses pendidikan Sarir selama kuliah di PBA ini, khususnya di UIN Jember. Jadi prosesnya apa aja nih dari awal kuliah sampai detik ini itu apa aja gitu yang dipelajarin kayak gitu. Kalau proses pembelajarannya maksudnya seperti apa Proses gitu. pembelajarannya. Kalau proses perkuliahannya sih ya sama seperti di kampus umumnya, kayak ada presentasi, kelompok, atau mungkin praktek lapangan gitu. Tapi berhubung ini kan pendidikan jurusan bahasa ya Mbak, jadi lebih ke bahasa sih, lebih ke kalam bahasa Arabnya, berbicara bahasa Arabnya gitu. Ya sama aja kayak presentasi, cuma bedanya yaitu kita dituntut untuk semuanya itu serba bahasa Arab gitu aja. Untuk selebihnya sama, cuma yang membedakannya bahasanya. Gitu. Oh gini, Sari, dari tadi kan Sari bilangnya kalam-kalam gitu kan. Nah takutnya di yang bergabung di Instagram maupun nanti yang saya share ke YouTube itu bingung. Sebenarnya kalam itu apa gitu. Jadi bisa Sari jelasin Ya. dulu. Kalam itu kan bahasa Arab, artinya berbicara gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu kita dijelaskan kan ada 4, istima, kalam, terus kiroah dan kitabah gitu. Jadi artinya kita mendengar, terus berbicara, terus menulis dan membaca bahasa Arab gitu. Jadi kalau di jurusan bahasa Arab itu yang paling yang paling utama kita itu dituntut kalamnya gitu. Jadi kita dituntut untuk berbicara bahasa Arab. Jadi ya mau nggak mau ya itu bahasa Arab. Maksud saya itu dituntut berbicara bahasa Arab gitu Mbak Ama. Cuma udah kebiasaan gitu kalam. Kalam itu artinya berbicara. Oh gitu. Eh Lanjut. Jadi kan Sarir kebetulan juga jadi ownernya Sarir ID ya. Nah itu kan eh, di Sarir ID itu sebenarnya ada apa aja gitu. Terus apakah ini ada kaitannya sama kuliahnya Sarir di UIN? Jadi barangkali Sarir menemukan atau diberikan ilmu untuk sampai ke skill-skill yang lain gitu. Apakah ada eh, skill-skill lain yang dipelajari di jurusan PBA yang orang lain nggak tahu gitu? Apakah hanya belajar bahasa Arab aja atau ada wirausaha atau gimana gitu?
Kalau iya sih, ini juga di jurusan bahasa Arab ini ya bukan cuma bahasa Arab aja sih, tapi emang ada mata kuliah entrepreneur juga, Mbak, yang aku Hmm. pelajari di semester ini sih. Itu jadi kita dipelajari tentang bisnis-bisnis gitu. Tapi kalau untuk bisnis-bisnis itu aku emang udah mulai dari dulu sih. Cuman sebenarnya belum terlalu fokus di itu sih, Mbak Ama, di bisnis. Cuma untuk mengisi waktu luang aja ya, buat senang-senang gitu. Kalau pas kan kemarin itu pandemi ya, kan Iya. kita nggak kuliah, ngajar libur, kuliah libur gitu. Kuliah ya kuliah cuma kan online, jadi kayak waktu itu banyak nganggurnya gitu. Jadi cari kesibukan apalah gitu. Jadi aku coba-coba jual-jualan makanan ringan gitu. Cuma buat mengisi kesibukan aja sih, belum terlalu fokus ke itu. Soalnya ini kan juga belum selesai kuliahnya, apalagi sekarang semester 7 sibuk-sibuknya. Iya benar-benar. Proposal, laporan, skripsi gitu. Sarir ini agak nyeleweng sedikit, maksudnya agak menyimpang sedikit ya. Eh, Sebenarnya untuk mata kuliah entrepreneur itu termasuk mata kuliah pilihan kah atau mata kuliah wajib, terus berapa SKS gitu. Dan yang terakhir, apakah mata kuliah ini tidak hanya diajarkan di mana? Di jurusan PBA, tapi di jurusan yang lain gitu, di UIN Jember. Ini itu sih Mbak, udah pilihan dari apa fakultas ya. Selain bahasa Arab, jadi ada mata kuliah lain gitu. Dan tiap semester, kalau bahasa Arab itu beda ya Mbak sama jurusan lain. Kalau bahasa Arab itu SKS-nya lebih banyak. Jadi kita mulai semester 1 sampai semester 6 itu ada 24 SKS yang kita jalani setiap semesternya. Ini sedikit semester 7 ini udah agak berkurang. Cuma berapa SKS ya? 12 SKS kalau nggak salah. Jadi semester 8 besok kita udah kosong, nggak ada kuliah, fokus ke skripsi. Tapi memang lebih banyak mata kuliahnya di jurusan bahasa Arab ini. Oh gitu. Jadi memang ini ya banyak tambahan-tambahan yang lain gitu. Kayak misalkan nahwu gitu ya Mbak Ama. Dari Ya. semester 1 sampai 3 itu ada nahwu. Di semester 1 ada nahwu tingkatan apa gitu lupa aku. Terus semester 2, semester 3 gitu. Oh, jadi banyak-banyak tambahan-tambahan yang lain gitu ya. Iya. Terus gini Sarin, Apa itu tadi? ya gimana? Kenapa? Kata Mbak Ama tadi. Lanjut. Kan Sarin tadi bilang kalau yang BSA bisa jadi guide, bisa jadi penerjemah gitu. Nah, Mama pengen tahu nih, Kebetulan jadi itu Kak Iza, Mbak Ama. kenapa? Kenapa? Kebetulan yang aku tanya dulu Aiza ini dia gabung sekarang. Yang aku tanya Oh, apa bedanya jurusan sastra Arab sama pendidikan bahasa Arab. Aiza ini oh, dia kayaknya bisa bisa langsung ditanyakan oleh Aiza ini next oh ya, jurusan sastra Arab. benar-benar benar. Ini dulu, Mama mau lanjut ke yang ini. Jadi kan Sarir tadi bilang nih kayak BSA, PBA gitu. Nah, Iya. untuk peserta didik kan pasti dia kuliah. Kok macet-macet lagi ya, nggak jelas. Sarir, Mbak Ama nggak jelas kayaknya, suaranya ya. oh sinyalku kayaknya. Sarir gini, prospek apa saja yang bisa dituju dari alumni atau lulusan dari PBA? Jadi prospek kerjanya itu selain menjadi guru apalagi? Kira-kira. Di pendidikan bahasa Arab ini ya. Mm-mm. Ya, kalau untuk utamanya ya emang kita ke pendidikan ya, Mbak. Jadi ya guru. Terus kalau untuk prospeknya itu kayaknya katanya sih lebih peluangnya itu lebih banyak bahasa Arab karena peminatnya itu sedikit gitu. Jadi nantinya kita kalau misalkan nih eh, Lulus. mau daftar MS atau apa gitu katanya peluangnya itu kalau bahasa Arab lebih banyak. Soalnya peminatnya di jurusan ini tuh sedikit sekali gitu.
Oh Kayak gitu. misalkan di kampusku itu ya, jurusan PAI, itu ada 10 kelas kalau nggak salah. Tapi di jurusan bahasa Arab cuman ada 2 kelas, 3 kelas gitu. Jadi emang dikit banget diminati. Semakin sedikit diminati, katanya nanti prospeknya itu semakin banyak gitu. Ya semoga saja ya Mbak Amah. Amin. Terus gini Sarir, Sarir kan setelah S1 ini ya kita bicaranya ini sih ya, maksudnya lebih ke tahapan ke depannya gitu. Apakah Sarir masih ada keinginan melanjutkan S2 dengan jurusan PBA? Kalau melanjutkan S2 ada keinginan sih Mbak. Tapi kalau linear jurusan PBA lagi kayaknya enggak. Alasannya kenapa? Ya ingin mencoba yang lain mungkin. Sebenarnya lebih bagus linear ya. Tapi aku di Hmm. S1 ini kayaknya sudah menghadapi bahasa Arab yang seperti ini. Ya yang kataku tadi tidak sesuai ekspektasi Ah, ya meskipun aku benar-benar. dari awal suka. Skripsi nggak tahu kalau ternyata bahasa Arab gitu. Jadi Apalagi kalau S2 kan tesis. iya, Ya. iya benar. Sarir, jadi Mbak Ama kan S2 setahu kenapa? setahu Mbak Ama kan Sarir itu udah seminar proposal kan. Berarti proposal Iya. Sarir itu full bahasa Arab. Iya, full bahasa Arab. Keren sih. Iya. Meskipun nggak bisa ya kalau dijalani ya nantinya bisa. Oh gitu. Tapi Nah, emang Sarir ya, ya usaha. gimana? Oh ya. Jadi Sarir gini, sebenarnya pertanyaan Mbak Ama ini sudah sampai titiknya. Maksudnya kita sudah eh, banyak tahu nih tentang PBA gitu. Nah, Mbak Ma pengen tahu sebenarnya di semester 1, semester 2, semester 3 yang paling penting sebenarnya mata kuliah apa saja yang dipelajarin. Jadi bisa nggak 5 sebutin tentang nama mata kuliahnya yang paling pokok lah gitu. Ada sih yang paling pokok yang awal-awal itu. Kalau semester awal itu biasanya kita fokus ke mufrodat dulu Mbak Ama. Kan Oh, sebelum mempelajari bahasa Arab. Apalagi kita kan dituntut berbicara bahasa Arab. diartikan Jadi saya ya, mufrodat apa gitu. Jadi biar oh nanti ya teman-teman mufrodat. bisa ngerti. Mufrodat itu kosakata bahasa Arab. Oh Jadi ya, kalau terus semester awal itu kita masih fokus belajar nahwu yang dasar-dasar, terus kosakata bahasa Arab. Jadi lebih dituntut hafalan kosakata gitu. Satu minggunya kalau nggak salah berapa dulu ya? 30 kosakata kalau nggak salah. Jadi oh, kita setor ke dosen setiap minggu 30 kosakata kalau nggak salah gitu dulu. Terus nanti naik semester lagi, nahwu lagi tingkatan kedua. Kayak ilmu lugoh, ya banyak sih. Nanti ada pelajaran debat bahasa Arab juga. Jadi kita diajarin debat-debat bahasa Arab. Terus ada pelajaran itu pidato bahasa Arab, hitobah. Hitobah itu pidato bahasa Arab. Masih banyak lagi sih Mbak. Kadang asik juga sih. Cuma ya itu ya susahnya itu dituntut di bahasa Arab kan gitu loh. Jadi kita kayak kerja 2 kali gitu. Udah bahasa Indonesia masih diarabkan gitu. Tuntutannya seperti itu. berarti selama Sarir kuliah di sana, apakah ada metode-metode pembelajaran yang berbeda? Jadi kalau di SMA dulu belajar bahasa Arabnya melalui apa nih gitu. Nah, ketika Sarir waktu kuliah itu ada media pembelajaran atau metode yang berbeda gitu ketika SMA sama kuliah gitu. Ya tentu sih kalau itu tentu beda. Kalau SMA kan kita udah ada bukunya ya, tinggal mempelajari di situ apa yang disuruh guru gitu. Kalau kuliah kan kita mencari sendiri, Mbak. Materinya kan kita cari-cari sendiri gitu. Kadang ada strategi yang beda juga sih. Dosen itu ada yang nggak mau monoton di pelajaran bahasa Arab gitu supaya mahasiswanya mungkin nggak jenuh gitu. Jadi kita itu disuruh buat kayak vlog gitu loh Mbak. Jadi emang buat tugas kuliahnya itu gitu. Kita suruh buat vlog tapi itu bicara bahasa Arab terus nanti diupload di YouTube. Pokok vlog apa aja bebas. Oh Yang gitu. penting itu ngomongnya Arab gitu. Jadi nanti diupload di YouTube dan itu nanti nilainya dari
YouTube itu gitu. Jadi bebas kita mau buat apa saja berekspresi di situ. Yang penting satu bahasa Arab gitu. Oh, Mungkin ya kembali lagi untuk melatih kita berbicara bahasa Arab sih. oh ya Sarir. Emang Jadi gini, biar expect meminimalisir resiko-resiko kata saya tadi, oh aku jadi ini gitu. Nah, bisa nggak dikasih apa saja sebenarnya yang perlu dipersiapkan si calon mahasiswa ini untuk kuliah di PBA gitu. Jadi biar nggak shock kayak Sarir gitu. Jadi apa aja yang perlu dipersiapkan? Misalnya kayak, oh harus bisa bahasa Arab 100 kata gitu misalnya gitu. ya, ya sebenarnya sih nggak masalah meskipun kita mulai dari nol ya Mbak. Kalau yang tadi aku bicara sebenarnya aku merasa salah jurusan gitu, itu di sisi lain. Tapi di sisi lainnya juga ada sisi positif. Jadi apa? Kita jangan mengacu di situ merasa salah jurusan, merasa nggak bisa gitu. Soalnya di kampus itu kan banyak wadah kayak organisasi yang bisa membantu kita untuk mempermudah kalau kita merasa nggak bisa gitu. Uh-huh. Kayak ada pendalaman bahasa gitu. Kayak misalkan di IAIN itu ada organisasi namanya ISIS. Nah, di situ itu wadah untuk kita mendalami sesuai basic kita, sesuai jurusan kita gitu, Mbak. Jadi kalau yang bahasa Inggris ada di situ divisi bahasa Inggris untuk mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang mau mendalami jurusannya gitu. Ada juga kayak aku nih jurusan bahasa Arab. Di ISIS itu ada divisi bahasa Arab. Jadi kita bisa belajar di situ mulai nol gitu. Jadi bukan berarti kalau kita nggak bisa terus merasa salah jurusan itu kita nggak bisa seterusnya gitu. Jadi ada organisasi yang bisa membantu kita untuk mempermudah gitu. Di situ nanti ada senior yang istilahnya itu udah mahir berbahasa Arab yang udah siap membantu kita ke depannya. Assalamualaikum Nana, halo temanku ini Mbak. Icis, kamu Jurusan dipanggil bahasa. Icis, for Rir. Bukan, itu ISIS itu yang Oh, tadi itu organisasi itu Icis. loh. Ini Sorry, ISIS. kirain Ria Ricis. Iya. Selain itu ada banyak lagi Mbak, kalau misalkan jurnalis, terus kayak kiroah, kaligrafi itu juga bisa di ISIS itu gitu. Jadi Oh nggak usah gitu, khawatir bagi kalian yang nantinya merasa salah jurusan apa, pasti ada jalan. gitu. Sarir, jadi Mm-mm. sebenarnya kan kalau Sarir kan memang udah punya background nih, pesantren, terus juga udah sekolah di MTS dan MA gitu. Nah, untuk teman-teman yang misalnya SMA pengen ngambil PBA gitu misalnya ya, berarti memang ada wadah tersendiri gitu di mana di IN di Iya. UIN Jember gitu. Iya, banyak kok Mbak temanku yang istilahnya nggak linear dari awal gitu ya. Sekolah di SD, SMP, SMA kan nggak nyambung gitu kalau Iya. kita ambil jurusan bahasa Arab. Itu ada temanku, tapi mereka yang mau berusaha gitu. Apa mereka mau tinggal contohnya nih, contoh usahanya biar kita nggak ketinggalan sama mereka yang udah pinter banget bahasa Arabnya. Sedangkan kita mulai awal gitu. Mereka tinggal di pesantren. Jadi biar selain dapat ilmu di kampus, kita mendalami juga di luar kampus di Oh pesantren gitu. gitu. Terus itu juga ikut organisasi yang kataku tadi, ISIS gitu di divisi ISIS. bahasa Arab. Tergantung pemikirannya sih Mbak ya. Meskipun kita nggak bisa, kalau kita mau berusaha ya akhirnya bisa gitu. Selain itu ada juga banyak temanku mungkin yang udah putus asa gitu ya Mbak. Kok nggak bisa ya bahasa Arab gitu. Ada mereka yang di semester 3 itu udah putus asa dah. Mereka akhirnya berhenti kuliah, milih kerja. Ada yang berhenti kuliah terus milih nikah gitu. Ada juga yang udah semester 5 berhenti kuliah dengan alasan nggak bisa bahasa Arab. Padahal kalau dipikir-pikir semuanya dia sama, nggak bisa. Cuma kan tergantung orangnya. Mau berusaha apa enggak itu tergantung Iya orang. benar. Aku pun ya, cuma ini Iya, udah jalannya mungkin ya.
Tapi aku nonton YouTube kamu bagus loh. Jadi cara penyampaian kamu, terus justru kaget gitu. Oh, Sarir yang dulu maksudnya satu pondok sama aku gitu. Ternyata udah jadi guru gitu. Jadi Ya, banyak hal-hal yang alhamdulillah. menurutku membawa banyak perubahan sih ke dalam diri kamu gitu. Alhamdulillah. Sarir, Yang karena ini penting waktunya sudah mau, karena kalau live streaming kan memang hanya 1 jam. Ini temennya lagi nyapa, halo. Sarir. Iya, ini jurusan bahasa Arab juga, Mbak. Oh, Nurul Nurul Faiz. Faiz. Oh, gitu. Sarir, jadi untuk menutup malam ini, aku pengen nanya nih, kesan dan pesan selama Sarir kuliah di PBA dan apa ya, untuk calon peserta di calon mahasiswa yang kepengen ngambil PBA itu pesannya apa aja? Kalau menurut aku, pesan untuk adik-adik yang mau mengambil jurusan bahasa Arab, benar-benar dipersiapkan mentalnya dan segala sesuatunya. Maksudnya jangan cuma asal mau ngambil atau iseng-iseng gitu. Nantinya kalian yang susah di akhir gitu. Karena semuanya emang dituntut berbahasa Arab. Terus perbanyak kosakata gitu. Terus jangan takut salah sih, Mbak. Aku kuncinya itu sih kalau di kampus. Kalau kita kan tuntutannya berbicara bahasa Arab ya. Terus kadang itu nggak berani, nggak. Kalau di pondok kan kita lebih mempelajari itu ya Mbak, nahwu sorof. Kalau di kampus beda. Kalau di kampus itu lebih kita lebih dituntut berbicara bahasa Arab gitu. Nggak apa-apa meskipun nahwu sorofnya itu terakhir gitu. Yang penting kita berani dulu berbicara bahasa Arab. Gitu. Kalau di pondok kan kita mempelajari nahwunya dulu gitu, beda. Jadi kadang kayak aku sendiri pun mau ngomong bahasa Arab sebenarnya ngerti Mbak. Kalau ada orang ngomong bahasa Arab itu aku maksudnya ngerti. Cuma aku yang mau ngomong itu takut, oh ini salah apa bener ya, oh ini salah apa bener ya gitu. Takut salah. Jadi jangan salah gitu. Kita ngomong dulu gitu kalau di Berarti kampus. ngomong Terus ya aja itulah gitu ya, Lir perbanyak ya. kosakata bahasa Arab. Kalau memang mau di jurusan bahasa Arab. Banyak kok itu sumbernya. Kita bisa nonton-nonton di YouTube. Tergantung kita lah. Terus sering-sering baca artikel-artikel Arab gitu. Oh gitu. Biar kita Oke. terbiasa. Oh, Sarir, terakhir. Karena tadi Sarir bilang kalau bahwasanya ketika kita ngambil PBA yang ditekankan adalah kita berbicara bahasa Arab. Nah, apakah bahasa Arab dan bahasa Inggris berlaku sama? Maksudnya kalau bahasa Inggris kan kita berbicara tidak harus menggunakan grammarnya, maksudnya tensesnya dan lain sebagainya. Nah, kalau bahasa Arab gimana? Apakah asal ngomong juga kayak maksudnya yang penting ada kata-kata digabung gitu? Ya ada sih Mbak. Ya itu susahnya sih. Hmm. Nanti itu juga diajarin mulai awal. Aku pun nggak terlalu itu sih Mbak, nggak terlalu masih bisa lancar meskipun aku jurusan bahasa Arab gitu. Tapi Emang bukan bahasa kita ya, jadi susah gitu. iya bener. Kayak memang bukan agak ya, memang lumayan harus Susah, dipelajarin dengan banget banget gitu. Maksudnya dengan serius gitu. nggak bisa instan gitu Mbak, nggak bisa instan. Kita kan kalau misalkan presentasi bahasa Indonesia gitu, makalah bahasa Indonesia, meskipun misalkan kita nggak belajar sedikit-sedikit pasti kan bisa ngomong kan nalar Iya, gitu bener. jawabannya. Tapi kalau bahasa Arab kan beda Mbak, kalau nggak dipersiapkan hamin berapa dulu kita nggak bisa. Ya Iya kita juga. ngerti maksudnya apa yang kita sampaikan itu, paham maksud isi materi itu. Tapi yang mau mengucapkan pakai bahasa Arabnya itulah yang sulit. Iya, Paham iya. nggak sih maksudku Mbak Am? Paham, paham, bener. Paham lah. Apalagi aku juga Iya. bukan yang pendidikan bahasa Arab gitu. Yang sulit itu mengekspresikan ke bahasa Arabnya. Gitu. Kadang kita itu ya teman-temanku juga sih sudah paham di materinya, tapi cara menyampaikannya sulit. Kalau nggak banyak-banyak latihan. Seperti itu. Oh, gitu. Oh, Kalau ternyata. kesannya, Mbak, Oh, gimana kesannya? kesan, kalau Kesannya gimana, kesannya Sari? banyak lah.
Kalau kesannya ya banyak sekali. Sebutin dong. Nambah pengalaman juga, kayak di organisasi gitu kan, nambah temen, nambah kita juga diajarin kok di situ sama kakak-kakaknya. Ya banyak lah kesannya pokoknya. Pokoknya jangan menyesal yang sudah mengambil jurusan bahasa Arab. Ayo lanjutkan, semangat, pasti bisa. Kalau kita mau berusaha pasti bisa kok. Sarir aja bisa banget. Padahal aku ya gitu. Ya alhamdulillah. Tapi aku lihat YouTube kamu memang beneran bagus banget loh. Maksudnya itu bukan hal yang mudah gitu. Sarir, kebetulan ini jamnya udah mau 1 jam karena kalau live streaming kan memang batasnya 1 jam. Nah, berhubung semua informasi sudah uh, apa ya, mungkin bisa disambung lain kali. Ini sudah lumayan memberikan apa ya, pengetahuan kepada calon mahasiswa PBA kayak gitu. Jadi saya selaku moderator sangat amat berterima kasih dengan waktu Sarir, terus terima kasih juga menjelaskan tentang PBA. Bahkan saya sendiri pun baru tahu kalau skripsi PBA harus berbahasa Arab dan sampai presentasinya pun harus full bahasa Arab gitu. Jadi memang apa ya, perlu jadi kayak patokan buat calon peserta didik gitu, biar nggak kaget gitu. Tadi kami mengucapkan terima kasih ya. Kenapa? Sama-sama. Pesannya pokoknya ya perbanyak kosakata sebelum masuk jurusan bahasa Arab gitu, biar nggak bingung. Tipsnya untuk bisa kosakata bahasa Arab melalui kamuskah atau apa? Ya, hafalan. Kita hafalan di kamus-kamus kan banyak. Apapun udah. Aku itu kadang sampai dulu sih awal-awal kuliah sampai semua di kamarku itu ya Mbak, lemari tak tulisin kosakata bahasa Arab kecil. Terus di pintu, di tembok, di kasur. Bahkan semua itu tak tulisin bahasa Arabnya itu apa-apa gitu. Dulu awal-awalnya. Supaya kita terbiasa gitu. Ya sudah, itu saja mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Amin. Jadi pokoknya dibuat. Iya. Tadi kita kami pokoknya terima kasih banget, terus sudah dikasih waktunya, terus dijelasin dengan sangat detail. Semoga lain kali bisa live-nya nggak pakai Instagram, maksudnya ketemu langsung gitu ya. Lama nggak ketemu kita ya, mulai lulus. Bener. Aku mulai lulus mulai MTS kamu. Sekarang udah semester 7. Udah lama. Insya Allah lain kali kita sambung. Oke, terima kasih ya Saria untuk waktunya. Teman-teman, kisah kasih jurusan, kami berdua mohon maaf kalau ada salah kata. Terus semoga kisah kasih jurusan malam ini tentang pendidikan bahasa Arab bermanfaat. Pokoknya sekali lagi terima kasih kepada Sarir. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Sarir. Lain kali ya. Sambung lagi. Ya.